Halo, hari ini kita akan membahas tentang konferensi pers dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, Pak Beni Ramdhani, di mana hari ini dia konferensi pers bersama pemimpin-pemimpin yang ada di BP2MI. Untuk tanggapan kita sebagai pekerja migran Indonesia, menurut Mas Sandro gimana? Ya, kita dengerin dulu yang mana yang mau Kita didengerin. dengarin ya. Jadi, Oke, kita akan dengarin. oke. Nah, sebenarnya kita dengerinnya agak di sini lah. Membahagiakan rakyatnya. Nah, Agar kebahagiaan itu terwujud, saya pasti marah. Kita semua pasti marah. nah, seru kan? Dan saya katakan, omong Seru. kosong jika ada pihak yang berani mengganti makanan-makanan itu. Harusnya negara bertanggung jawab untuk mengganti makanan-makanan itu. Kenapa? Karena penahanan barang-barang itu kebijakan negara. Walaupun dilakukan oleh lembaga tertentu. Tapi saya ragu. Ya, saya ragu. Ada nggak yang berani bertanggung jawab atas penahanan barang itu sehingga makanan-makanan yang rusak itu atas dasar tanggung jawab moral negara kemudian oke, ini kesalahan kami, kemudian kami ganti. Surat yang kami kirim ke Menteri Keuangan adalah surat yang jelas saya katakan jika karena aturan yang sedang dibahas ya belum selesai maka tidak ada alasan untuk menahan barang-barang itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Seru-seru ini. Kalau Seru. Sampai kepada Bapak Menteri Ditonton dari awal ya. Perdagangan ya. dan juga mudah-mudahan pesan ini sampai kepada Ibu Menteri Keuangan. Nah, ya, yaitu Ibu Sri Mulyani. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, mari bangun mindset baru. Jangan pernah curigai PMI seolah-olah jika barang yang dikirim PMI mungkin dicurigai mereka mengirim barang untuk bisnis, mereka ngirim barang untuk diperjualbelikan. Mari kita hilangkan dan ini saatnya ya kecurigaan-kecurigaan atau mencurigai rakyatnya sendiri, mencurigai para pekerja migran Indonesia. Tidak. Saya Beni Ramdhani Kepala BP2M bisa pertanggungjawabkan. Mereka tidak untuk berbisnis. Mereka mengirim barang apakah bekas atau baru hanya untuk bagaimana mereka memberikan sesuatu apakah hadiah atau kado untuk keluarganya tercinta di kampung halamannya, ibu bapaknya, adik kakaknya, bahkan anak-anaknya, suami atau istrinya. Sekedar untuk itu. Memberikan perlakuan tidak hormat kepada PMI, maka saya Beni Ramdhani dan BP2MI akan bersama-sama para pekerja migran Indonesia. B. Mendesak untuk mempercepat proses kepabeanan barang-barang kiriman PMI di kedua. Tanya nih, apakah penahanan itu justru untuk menambah biaya gitu kan, agar si jasa pengiriman barang ini bayar terus atau apa? Ya mudah-mudahan tidak seperti itulah ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kemudian C, BP barang. Demikian kami sampaikan keterangan pers pada hari ini. Saya ingin sampaikan kepada para pekerja migran Indonesia tetap berjuang, ya, jangan lelah, jangan patah semangat, tetap suarakan kebenaran, berani speak up, ya, karena kadangkala viral is justice, karena kadangkala sesuatu yang viral itulah yang akhirnya diperhatikan. Jangan takut untuk bicara, jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, jangan takut untuk menuntut hak-hak kita sebagai warga negara. Jangan takut untuk melakukan kritik dan protes kepada siapapun jika ada oknum-oknum brengsek yang selama ini merendahkan kita, merendahkan para pekerja migran. Viralkan, suarakan melalui media sosial. Ya, BP2MI bersama kalian, pekerja migran Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih bendera kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan. Asik. Jadi begitu saudara-saudara, teman-teman pekerja migran, konferensi pers yang diadakan oleh Kepala Badan BP2MI. Jadi kalau saya lihat selama ini yang setiap ada kasus
dari BP2MI yang maju-maju. Gimana Mas Sandro? Aduh, terus ini bea cukai gimana? Nunggu kapan dikeluarkan barang-barang pekerja migran? Jadi gini ya, kalau video itu tadi kita saksikan seluruhnya, sebenarnya intinya adalah BP2MI ingin menginformasikan bahwa jangan saya yang disalahin dong. Saya sudah ngajuin barang-barang buat teman-teman, tapi tidak terrealisasi, undang-undangnya tidak segera dibuat, instruksinya tidak dibuat, sedangkan dalam rapat bersama presiden, presiden meminta 2 minggu. Jadi disampaikan itu, tapi yang saya kritisi sebenarnya bukan bukan dari pers conference-nya BP2MI. Jadi BP2MI katanya rapatnya itu sudah 18 kali dengan Menteri Keuangannya. Iya benar. Rapat sudah 18 kali. Nah, sekarang gini loh. BP2MI aja yang sekelas organisasi ya atau lembaga yang melindungi kita aja meminta kepada Gak didengar. Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan yang katanya barang-barang kita itu nanti akan membunuh UMKM yang dari Indonesia itu aja 18 kali nggak direspon. Apa kabar dengan kita? Sekelas Pak Beni Ramdhani aja ya. Maksudnya seperti tadi yang dia ngomong di konferensi pers bahwa kalau bisa dia bersujud ke Ibu Sri Mulyani ya sama Kemenko, dia akan lakukan itu demi pekerja migran. Artinya ya kalau buat saya ya selama ini dari pihak PP2MI udah berusaha lah ya. Kalau kita lihat sama ini untuk memperjuangkan. Cuman kan mereka cuman pengusul, bro. Maksud saya gini, kenapa kayak Kemenaker juga nggak membuka kayak sosial media mereka itu yang selama ini saya juga kritisi di pihak dari Kemenaker juga tidak membuka untuk apa namanya medianya gitu kayak atau saya yang kurang ini Mas Bro. Kalau dirimu lihat gimana ada enggak yang bisa kita kayak di BP2MI kan ada call center yang bisa kita atau sekelas kepala badan dia punya media maksudnya ada Facebook jadi teman-teman pekerja migran bisa mengeluh langsung gitu di lembaga-lembaga itu gitu maksudnya. Cuman sekeras-sekeras kita mau berteriak ya, kalau dari atasnya memang nggak bisa itu susah juga ya Mas Bro. Ya enggak, jangan pernah merasa capek namanya perjuangan. Orde Baru aja 32 tahun memerintah akhirnya di 98 kan selesai. Nah, makanya yang kita gunakan adalah kekuatan people power. Kalau people power kan orang turun ke jalan. Kalau kita enggak, people powernya jadi viral lah. Seperti ini Mas Bro, Bea Cukai kan udah meminta beberapa hari atau minggu-minggu yang kemarin juga udah beberapa teman-teman kita um, WA, telepon Kak ini dari kargo minta minta apa paspor untuk kirim karena barang kita masih tertahan di sana gitu. Saya bilang iya kirim aja ya, mungkin itu data membuktikan bahwa kalian tuh pekerja migran gitu. Nantinya ada penyusup-penyusup kayak seperti kata uh, kepala badan tadi ya, atau mencurigai apapun yang mungkin dokumen tidak lengkap ya kirim aja saya bilang gitu. Maksud saya gini Mas Bro, itu yang tertahan-tertahan di gudang-gudang itu setelah pekerja migran membuktikan bahwa dia benar-benar sebagai pekerja migran, udah ada paspor, ID lengkap, ya keluarin aja gitu dulu yang maksudnya yang udah berbulan-bulan ini nanti regulasinya berikut dikeluarkan lagi. Itu maksudnya kok masih ditahan-tahan terus gitu. Kasihan kan kayak seperti tadi tuh. Masih ada yang teman-teman yang apa 100 namanya kontainer. rusak barang. 100 kontainer. Iya, 100 kontainer. Bayangkan itu. Ya, Aduh, makanya kan kasihan juga teman-teman yang ngirim barang tuh. eh, makanya makanya kalau kalau kita bisa satukan orang yang ngirim itu untuk bicara satu-satu, ya kan? Untuk bicara satu-satu, Benar-benar. menyuarakan apa yang mereka rasakan.
melalui sosial media. Kan itu jadi sudah, itu kan jadi apa namanya? Jadi kekuatan. Nah, sekarang korbannya nggak mau ngomong gimana? Ya korban kan saya lihat juga cuma ya satu dua gitu yang Nah, iya, speak up. kalau kalau Barang-barang mereka udah. eh, kalau kita mau kekuatan full ya siapa yang lagi barangnya ditahan, resitnya semuanya tunjukin, laporkan secara fakta, kita ngirim tanggal sekian, dari sampai sekarang tidak ada kabar, ada yang saya ngirim sekian, ada kabar disuruh bayar, ada Ya semuanya. atau benar bro. Maksudnya gini, yang udah ada receipt apa semua itu dibuktikan, surati langsung aja kumpul kan gitu, surati ke Nah bea iya, cukai, tolong kan pekerja bisa bisa notabene kerja gitu ya. bisa kalian bawa nanti di tanggal sekian. Iya Di benar juga ya. ya satu itu, Maksudnya satu itu, terus kasus-kasusmu itu videokan semuanya. Mereka suruh suruh ngomong. Jadi video-video kumpulan itu kita kumpulin. Terus kita bertanya sama mereka di acara nanti itu, nih Kak, saya punya kumpulan video tentang pernyataan begini 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 begini, para korban ngomong semuanya, mukanya kelihatan semuanya. Jadi biar bisa iya, di tapi bahwa kalau di acara nanti itu kan gak ada yang seperti itu, mungkin random. makanya kita Iya Mas Bro. bikin. Makanya kita Bagusnya kita bikin. enggak, Ya, Mas Bro. Bagusnya kita ke bea cukai aja ya gitu. udah, nggak usah kita bicara aja nanti di situ gitu loh. Tapi siapkan dokumennya, siapkan biodatanya, siapkan siapa orang-orangnya yang berkorban, yang terkorban jadi korban. Nah, sekarang kita ngomong bicara data, ya kan? Dari Hong Kong misalnya. Tapi kan kita tidak bisa membuktikan siapa saja di Hong Kong yang ngirim. Terus buat apa? Kan Banyak gitu. sekali itu bro dari Hong Kong ini. Ya, Waduh, ya makanya diumumkan. Makanya di konten di sosial media siapapun, siapa yang terkendala. Jadi nanti kita bawa dokumennya, kita bawa resitnya, suruh kopi, suruh suruh apa resitnya mereka kan nanti bisa dijepret bawa satu bendel, satu orang bawa berapa. Kalau sudah terkumpul misalnya 100-200 orang yang dari Hong Kong udah sodorin semuanya. Jadi kan setidaknya kita itu ngomong nembaknya itu bukan kayak senapan angin, tapi nih di lapangan. Kita kan bagian melaporkan di iya lapangan. maksudnya gini, kalau ada yang mencurigai bahwa pekerja migran ini mengirim barang mungkin untuk bisnis, ya benar-benar ini risiko kita bahwa kita mengirim tanggal sekian ini pure buat orang tua kami, keluarga kami, anak kami gitu kan. Itu nggak usah disebutin, intinya jumlahnya saja. Enggak, begini Mas Bro. Kan sekarang dari Kemenko eh, Perekonomian ini kan lagi, atau perdagangan Pak Zulkifli Hasan. Mungkin mereka tuh mencurigai pekerja migran yang mengirim itu untuk bisnis lain gitu. Gini loh, kita nggak usah berasumsi, kita nggak usah berasumsi. Kalau kita berasumsi, ya kan, capek. Yang ada kita Nah, punya sekarang data, kita punya data, kita kumpulin, kita laporin kemarin di sana. Jadi ini loh temuan di lapangan. Jadi mereka itu butuh temuan di lapangan. Pokoknya semua cara dicoba, walaupun tingkat keberhasilannya sekian persen kan kita nggak tahu. Tidak hanya kasus itu saja, ya kan? Kasus semuanya. Makanya kita kalau kita mau jadi peserta itu ya jangan jadi peserta doang, ya kan? Kita jadi peserta itu kita juga kumpulin kasus-kasus yang ada di sini yang ada hubungannya dengan mereka dan masih belum terselesaikan. Jadi ada iya, waiting listnya. Kalau ataupun ada draftnya yang sudah terselesaikan pun dari misalnya 100 kasus terselesaikan 5, 10, 12. Nah, tapi masalahnya bro, kalau dalam acara ini saya yakin tidak akan seperti itu. Kita membahas ya kenapa masalah kalau tentang kalau nggak kami. ada kita minta kalau nggak bisa ya walk out lah. Ngapain kita ke sana? Di sana hanya celebrate karena saya sudah lihat tahun lalu. Saya sudah mengikuti tahun lalu yang dibuat di daerah mana Surabaya sana gitu. Jadi
Ya Acaranya belum ada. saya nggak ngurus. Kalau memang tidak ada event untuk kita bertanya, kalau ternyata di dalam apa namanya randomnya, Acara. Hmm. randomnya itu tidak ada penyampaian itu, ya udah pulang aja. Ngapain? Walk out. Susah amat. Itu kan acara Migran Day, maksudnya nanti kita bawa masalah ke sana kan. Itu acara segala party atau apa kan? Nggak tahu, cuman yang tahun lalu saya lihat seperti itu gitu. Ya, Emang ini makanya lebih meriah makanya lagi gitu. makanya sekali lagi kan boleh kayak kayak di DPR itu bawa acara, di tengah acaranya kita ribut gitu kan. Papa saya nanya gitu. Oh, Anda tidak mau ngikuti, ya sudah. Oke, terima kasih. Cabut, walk out. Ngapain? Kita di sini tuh kita akan ke sana itu dalam artian bahwa kita membawa apa yang ingin disampaikan teman-teman, apa yang terjadi di lapangan, situasi apa yang hendak akan dipresentasikan di sana, bukan pesta, bukan senang-senang, bukan makan, bukan itu. Kalau itu di Hong Kong aja kita bisa, kita sendiri aja bisa. Saya nggak butuh itu, nggak apa-apa. Saya Iya walk sih. out, saya nggak masalah. Pokoknya saya lihat randomnya, saya rasa dilihat random nggak ada temu bicara dan obrolan, ataupun saya akan ikut pada saat temu bicaranya. Pas nggak ada acara, aku tidur aja di sana, atau aku Kita jalan. lihat kita lihat aja nanti. Masalahnya seperti dirimu bilang kita membawa apa maksudnya kayak teman-teman juga ini udah nggak sempat kumpul dong. Siapa yang barang-barang kalian masih masih ada di gudang-gudang gitu kan Bukan kumpulin. bukan nggak ada sempat, ya udah di sosial media kita siarkan. Kas undangannya kamu upgrade, saya datang ini. Silahkan permasalahan apa yang dibawa. Kalau ada barang paketan yang belum, silahkan copy kirim ke Kalau kasih ke kalau saya. ide saya Mas Bro, kan Pak Beni dari BP2 ini sudah berkuar-kuar sampai bilang mau sujud ke Ibu Menteri Keuangan gitu. Ya kita pekerja migran, teman-teman yang mungkin lagi ngirim barang, nyurati aja kumpul semua surat. Kami pekerja migran yang terhormat Bapak Ibu di atas sana. Tapi sebenarnya Mas Bro itu kan ya, mereka udah itu di TikTok, apa semua di sosial media. Tapi kok maksudnya ini bapak-bapak, bapak ibu yang terhormat di atas sana nggak ada tergerak hati mereka ya? Saya Maksud tanya, saya kalau saya tanya. Kemarin yang milih presidennya kamu milih nggak? milihlah Milih siapa? Pak Jokowi lah. Lah sudah. Kalau aku kan slow, karena aku memang nggak mau. Aduh, ini Loh, lagi enggak kan gini. menjurus lagi. Kan gini, ya kan. Yang membawai lembaga-lembaga itu siapa? Presiden kan? Ya kan? Iya, tapi kembali lagi kan, maksudnya presiden udah bagus di bawah-bawahnya ini yang agak Oh lah lambat iya, atau gimana ya? makanya kita menyuratinya ke mereka. Suara kita padu nggak? Konten kreatornya yang dari Hong Kong cukup nggak untuk menyuarakan itu? Didukung nggak gitu loh. Kalau nggak didukung ya sudah sendiri aja. Oke, Siapa? gini, kalau Mas Bro sebenarnya gampang ya bea cukai atau kargo untuk mensikapi masalah ini dengan cepat gitu. Apa salahnya ambil? Tapi gini, saya bingung juga, kenapa nih kargo? Kenapa kargo juga? Nggak mensosialisasikan dari awal gitu. Bahwa ini bisa nggak, kita bisa nggak ini? Masih bisa ngirim nggak gitu? Gini loh. Kita itu tidak dianggap bagian yang penting buat mereka, makanya nggak perlu sosialisasi. Paham kan? Sekarang gini loh, segambrengnya semua undang-undang dan apapun itu, ya kan? Ya kan? Ketika kita selalu bilang tidak disosialisasikan, tidak disosialisasikan kayak gitu. Ya kan? Ya disosialisasikan tapi nggak nyampe ke kita. Itu loh. Iya, maksudnya kalau mencurigai bahwa pekerja migran mengirim barang ini karena bisnis, ya udah minta password mereka, ID mereka dari sini, terus lihat barang mereka bongkar plat,
kalau nggak ada ya hal yang satu, kan kita bisa lihat satu gardus itu terus yang sama semuanya ya mungkin jual atau apa kan. Tapi kalau ini ada kacangnya, ada inilah itulah di dalam baju lah, baju anak, baju orang tua, kan maksudnya itu bukan untuk dijual gitu ya, loloskan, kirim lagi biar nggak em, Makanya, tersendat di makanya situ gini loh. gitu. Makanya gini loh. Kalau mereka tidak ada instruksi dari atasan mereka, yang Anda bilang itu kan teknis. Sekarang sekelas kepala badan aja nyuratin, ya, ngajak ketemu, ngajak diskusi sama kepalanya nggak bergerak. Coba. Waduh, Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, please. Aduh, kasihan teman-teman pekerja migran kita menunggu orang tuanya di rumah, mungkin anak-anaknya. Gimana lagi Diloloskan kalau dulu kita ini lagi ke ditampung-tampung Ibu Sri nah, Mulyani gitu. ya nggak apa-apa, makanya Tolonglah. makanya disebutkan. Makanya kita harus berteriak dengan sosial media. Gitu loh. Tidak Kita cukupkah sumbangsi kami pekerja migran Indonesia yang setiap tahunnya 156,9 triliun itu kami membantu kami membantu negara dan kami dipersulit lagi gitu maksudnya. Apakah kita nih nggak nggak puas lah maksudnya kalian jadikan kami objek gitu ya untuk jadi apa sumber keuangan gitu negara ini lagi kami kayak teman-teman pekerja migran yang mengirim barang gitu dipersulit lagi kan. ya kan? Ya. Makanya Anda tahu nggak juga? Anda tahu nggak teori konspirasi di mana bahwa eh, memperburuk citra pemimpin itu bisa dari bawahan? Boleh nggak kita bicara seperti itu? Kita agak bicara lebih dalam lah sekarang. Kalau masalah persoalan teknik itu sederhana, tapi persoalan mindset ini kan yang perlu dibicarakan. Nah, Ya, jadi kalau kita cuman ngomongnya Pak Zulkifli, kita ngomongnya Bu Sri Mulyani, ya kan? Kalau kita cuman ngomong sama beliau, kita teriak sampai tenggorokannya jebol pun juga. Kecuali kemarin, Sempak bayar di bea cukai itu kan itu jadi rame tuh. iya Sampai masalahnya sempak cuma satu bro, cuma satu dos, jadi masalah kirim ini banyak gitu nah iya dengan makanya 100 kontainer. makanya teriaknya jangan satu, teriaknya bareng-bareng. Kasihan Teriak loh maksudnya. bukan, jangan bicara tentang kasihan. Kita tentang bicara tentang bagaimana melakukan sebuah tindakan yang efektif dan tidak terlalu susah. Gampang kok minta paspor. Enggak, yang jadi permasalahannya kenapa sih juga ini kargo waktu kirim barang nggak minta foto paspor di situ. Emang kenapa Nah, sih kalau minta foto paspor salah digunakan atau gimana itu, bro? ya iyalah. Ya makanya Teman-teman kan takut. harusnya makanya kita cancel paketan. Sudah, kirimnya duit aja. Ya, jadi maksudnya begini, teman-teman semua daripada kita pusing mikirin sakit hati dengan ini, mungkin teman-teman semua yang udah terlanjur ngirim barang saat ini, oke lah, anggaplah itu apa ya Mas Bro? Kalau ini kalau kita orang Manado ya buang sore, buang sore. Apa itu? Maksudnya Cancel. istilahnya udah terlanjur ya daripada sakit hati ikhlaskan aja. Aduh gimana? Nanti caranya gimana? Tapi jadikan pelajaran stop kirim barang. Itu aja ya simple kayaknya. Ya makanya akhirnya hashtagnya stop kirim barang. Iya, stop lah. Anggaplah ini kita jadikan pelajaran buat pekerja migran Indonesia dimanapun kalian berada. Mendingan uang itu kita simpan. Dan kalau tuh memang saudara atau keluarga menginginkan apa-apa gitu, beli aja di Indonesia. Hmm. Lagian kan uang kita lebih besar, guys. Dari dolar ke rupiah kan. Kita beli di sana masih mending gitu daripada di Hong Kong. Belum kita beli juga, mungkin ada yang majikan kasih, tapi saya percaya sebagian kita beli gitu.
kayak coklat apa semua juga kan sebagian kita beli di sini. Oke, Gitu. makanya negara kita itu makanya kenapa saya sifatnya apatis, ya kan? Iya, tapi gini bro, Coba walaupun gini, ini gratis kan yang ah, lain enggak gitu kan. Lain enggak. Istilahnya ini kita membuka buat teman-teman pekerja migran ini ke depan jadikan pelajaran. Jangan karena dirimu sakit hati sama pemerintah, terus aduh, kan teman-teman lain loh, saya nggak gimana ya? sakit hati, gini loh, saya nggak sakit hati, tapi realitas saja, kita realistis saja jadi orang, ya kan? Realistis, belajarlah dari kerealistisan. Kalian ke luar negeri, ya, karena tenaga kalian itu tidak dihargai di negara kita. So, pertanyaannya, kalau tenaga kalian tidak dihargai di negara kita, ya, terus siapa yang mau menghargai kita? Kan Ya, sebenarnya begini, bro. Sebenarnya begini. Seandainya paket ini lancar saja ya, dan kargo juga, maksudnya bisnis kargo, bea cukai, otomatis kan dari bisnis kargo itu membayar juga ke bea cukai. Benar? Tetap kan membayar mereka. Kan kita bayar juga di kargo. Dan kargo membayar. Bukan tidak, bukan gini. Oh iya, dari 23 juta itu free barang gitu. Sementara kita pun bayar ke kargo itu. Kayak Manado aja, $1.500. Sampai di Manado gitu. Kalau Jawa yang mungkin cuma $800 gitu. Tapi kan kita bayar ke kargo gitu. Entah kargo nggak bayar dia di bea cukai itu mustahil, tetap kargo bayar gitu bro. Dengan adanya kita nanti tidak mengirimkan barang, otomatis pendapatan pendapatan juga negara melalui bea cukai berkurang dong. Benar nggak bro? loh. Artinya begini, dengan pengurangan barang, pengiriman dan kargo juga kan otomatis nggak ada pemasukan. Ini ceritanya seperti ini, bro. Kalau Oke, kalau kita oke. ngirim barang, Analogi cara berpikir Anda boleh, tapi gini, kalau hitungannya gini ganti. Akhirnya kita tidak mengirim barang. Akhirnya uang yang kita kirim jauh lebih gede. iya, Jadi enggak maksudnya kita enggak ngirim barang deh. Ya bea cukai nggak dapat duit, oke lah, ya kan? Taruhlah lah, ya kan? hmm, Tapi yang kita kirim uangnya jadi lebih bertambah. Yang biasanya 2.000 jadi 3.000 Hong Kong dolar. Nambahnya di duit. iya, Kan Departemen Keuangan juga yang dapat. ya, ya, iya. Perbankan, Mendingan perbankan. begitu. Loh, lah ya makanya Itu, sebentar, sebentar, dengerin saya ngomong dulu. Karena konspirasi, karena teori itu harus nyambung ya. Bisa jadi dia memberlakukan barang seperti ini. Sebenarnya kan sudah berlaku, terus dia lebih perketat lagi. Supaya yang masuk itu bukan sampah, yang masuk itu supaya uang cash. Bisa nggak Anda bisa, bisa? bisa. Begini, Mas Bro. Begini. Kalau kalau lebih baik seperti itu. Kalau menurut saya Loh, lebih, lah kalau ya, memang lah ya makanya. pemerintah berpikir seperti itu, it's Makanya okay. dengerin, makanya dengerin saya ngomong, dengerin saya ngomong, jangan suka potong-potong, ya. Bisa Terus, jadi program itu disengaja sama mereka supaya yang masuk uang, bukan barang, bukan sampah. Paham nggak? masuk, masuk, masuk. Benar juga. Dan itu saya setuju. Nah, Mendingan gitu aja. makanya, makanya Karena yang itu kan masuk remitensi. Hahaha. Oke. makanya yang harus kita begini loh. Kenapa pemerintah melakukan itu? Kan kita analisa dong cara berpikir kita. Jangan cuman protes, 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 protes sakit hati. Kita mikir pemerintah itu maunya kayak apa sih? Oh, kalau maunya uang cash ya. Oke. Maunya uang cash ya sudah, barang-barang nggak usah dikirim, sampah-sampah nggak usah dikirim. Mereka kan menganggap itu sebagai sampah Benar juga sih. karena barang second. Nggak mau negara kita ditumpukin barang sampah. Kalau ataupun sampah ya sampah aja di dalam negeri. Karena tahu nggak barang-barang yang dikirim ya, yang dikirim sama teman-teman kan relatif rata-rata bekas buatan mereka atau bekas dikasih majikan. Jatuhnya kan juga bekas. Kalau bekas jatuhnya juga sampah. Bisa dipahami nggak? Bisa, bisa. Masuk, masuk. Jadi, Mungkin makanya saya itu bilang tadi. makanya mungkin itu yang diinginkan sama
Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Janganlah kasih negara kita itu sampah. Mending uangmu aja kamu kirim biar perekonomian di Indonesia berputar. Makanya kan kita juga harus berpikir jernih dong. Oke, oke. Maksudnya gini. Kita walaupun kita mengkritik, tapi kita juga kan maksudnya Mas Bro bisa melihat seperti apa kan untuk kemajuan bangsa juga. Dan mungkin em, Kalau dibilang sebentar, seperti kalau dibilang eh, memajukan bangsa, TKW itu memajukan bangsa banget karena mereka iyalah sumbang sumbang dengerin, dengerin, sumbangsi ini kita. dengerin. Makanya dengerin, Bu. Jangan ngomongin devisa enggak. Itu udah berkali-kali kita omongin sampai zaman dahulu kala. Kalau masalah memperbaiki bangsa, TKW, PMI, semua di seluruh dunia itu juga bagian memperbaiki bangsa. Kenapa? Karena mereka kerja buat anaknya yang mau sekolah. Anaknya biar pinter. Anda saja kan begitu, dilesin pak bahasa apa kemarin anaknya, biar dapat pinter, biar dapat keterampilan, ya kan? Makanya Benar. kita jangan bilangnya devisa-devisa aja, kita bilangnya bahwa kontribusi TKW dan PMI ke negara itu besar, yang Ya memutar iya, perekonomian, yang memutar roda perekonomian orang-orang yang belanja, yang beli-beli sepeda motor yang anaknya buat sekolah, ya kan? Yang uang sakunya anak-anak yang nongkrong di kafe-kafe, ya kan? kafe-kafe. Kalau nggak emaknya yang ngasih duit, mereka kan nggak bisa nongkrong. Kalau Benar, benar. kalau di Indonesia, ya kan, emaknya gajinya di pabrik, buruh pabrik, Talura UMR, Kediri 2 juta. Emaknya kerja di Hong Kong 9 juta. 9 juta itu dikirim ke Indonesia berapa? Taruhlah 6 juta, 7 juta. Kan sudah melebihi UMR. Iya, Berarti benar. Melebihi dari UMR Berarti yang ada jangan kan di bicara kota gini loh. tersebut. Jangan bicara bahwa PMI itu sebagai sumber devisa. Orang ngomongnya gampangnya devisa. Enggak. Tapi buat kemajuan bangsa. Dengan Ya cara intinya uang mereka buat ya sekolah. Ya, jangan ngomongin triliun-triliun itu jangan. Mereka pingin. kontribusi kita, maksudnya kontribusi kita sudah banyak gitu Mas Bro. Nah, ngomongnya begitu. Makanya Iya, kontribusi kita udah banyak. Dengan adanya nanti kita nggak kirim barang, ya bertambah lagi dong enggak juga. pengiriman uang kan. Iya, uangnya nambah. Makanya kenapa dibutuhkan manusia kayak Anda itu sampai 100 biji yang berani speak up. Paham nggak? Butuh 100 biji untuk menggoncangkan maksudnya kan. Ya untuk teriak-teriak biar semakin banyak kedengaran. Bener nggak? Iya, benar. Nah, Jadi itu teman-teman, buat teman-teman semua yang mau itu speak up, ya akan speak up gitu. nah, itu pikiran saya. Makanya didorong, makanya kenapa saya memaksa Anda ya. Bisa dipahami. Tuh yang Dipahami, dipahami. yang teman Jadi Anda juga yang suka teriak-teriak itu. Ah, kan saya juga yang suka-suka teman teriak teman jangan Anda, teman jangan Anda atau teman saya? ya teman Jadi, seperjuangan Anda kan gitu. Nah, terus makanya kan oke. saya ngomporin yang lain juga gitu. Ayo. Iya, jadi teman-teman semua pekerja migran, kawan-kawan PMI, silakan speak up. Nah, Silakan pakai speak teman up ketika sendiri-sendiri. mendapat kesulitan di lapangan gitu. Nah, kalau teriaknya bareng-bareng kan keras. Bener nggak? Yes, Kalau benar. teriaknya sendiri energinya dia habis, yang lainnya nggak dengerin kurang kerjaan. Kan kayak gitu tuh. Iya. Ya. Jadi Makanya kalau teman-teman, ya kayak gini gimana? Makanya kayak gini, ya kalau mereka nggak bisa bikin sendiri, ya kan, kan selalu kalau nggak bisa bikin sendiri, ya kan, terserah dia mau ngomong apa, kita bikinin channel untuk diomongkan bareng-bareng. Jadi kalau, Dirimu tapi hype lah. ingat nggak, apa yang akan mereka bilang? Kan keenakan elo yang dapat duit. Coba, kalau udah kayak gitu terus gimana mau berjuangnya? Ya intinya ya teman-teman semua yang tergerak aja maksudnya. Cuman Mas Bro, seperti ini tidak semua gitu. Karena ada teman-teman yang mungkin bukan passion mereka untuk ngomong. Mereka nggak suka ngomong, tapi di jari gitu ngomong
secara langsung nggak bisa, Ya, tapi di sini lincah gitu. ya, sekarang pertanyaan aja. Konten yang bagus saja. Berapa orang yang mau nge-share? Iya Ya, benar. sudahlah. Ya, kita nggak perlu nyalain siapapun, apapun, pemerintah apapun. Yang bisa kita perbuat saja. Ya Kita jadi bisa begini Mas Bro, kita kita omongin. buat saran buat teman-teman yang sudah terlanjur kirim barang-barang yang ada, ya silakan speak up, terus berteriak karena barang kalian masih ada di gudang-gudang yang penampungan sana, silakan speak up dan ini jadikan pelajaran buat kalian semua untuk ke depan. Gak usah kirim-kirim barang lagi, stop kirim barang. Mendingan kumpul uang, uangnya dikirim ke Indonesia, gitu aja gitu. Ya, gini, saya kasih tahu ya kan. Kalau mereka kirim ya, pas waktu susun barang sambil di video sambil dia ngomong, Pak minta tolong ya, barang kiriman saya ini bentuknya kayak gini 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 gini, tolong jangan nggak usah ditahan-tahan ya, isinya begini Pak, ini video saya, boleh cek kiriman barang nomor sekian dari Hong Kong sekian 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 atas nama sekian, rekam ya, oke, naikin TikTok jebret, tunggu 1 bulan lagi nggak datang-datang, Pak, barang saya yang kayak Barang gini saya mana, Kak? masuk Kak. Nah, udah kirim aja. Main di TikTok, main di Facebook, Reel, maka semuanya anak-anak kan akan lihat semua. Semakin banyak barang yang kayak gitu terus anak-anak menaikkan videonya, menaikkan videonya, menaikkan videonya kan semakin rame sih. Biar 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 nanti bisa buat keluar-keluar pemilu. Pemilu dikit lagi, ini tinggal kan 4 bulan lah gitu ya. Selesai ini kita lihat apa lagi yang akan terjadi. Habis barang-barang, habis ini apa lagi yang akan terjadi gitu ya. Saya udah nggak Ya, tahan. ya benar gak? Saudara. Makanya yang kita himbau bukan hanya stop kirim barang. Kalau kalian masih memaksa mau kirim barang, silahkan dengan cara itu tadi, videoin semuanya. Oke, paketannya apa, seperti apa, dikirimnya tanggal berapa, masuknya tanggal berapa. Terus per tanggal hari ini loh ya, kiriman saya nggak ada yang kayak gini, Pak. Tolong, ini kiriman saya begini. Naikin lagi. Negara makin Ya hari benar. negara makin hari kok makin susah, orang-orang kecil ini makin hari kok makin tambah tertindas. Ah, ngomong gitu aja. Nanti Benar-benar. dengan ngomong yang kayak gitu, yang ke atas gusar, ya. Yang kalangan kita sendiri juga rame, salah sendiri udah dibilangin jangan paket. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Nggak. Ada, Ada. ada, tetap ada itu yang udah Nah, dibilangin nggak usah stop. nah, Kalian kirim kan lagi pasti dan ada toh, ya, ya kan? ya tetap ada seperti itu. Suara kan kepecah, makanya gimana mau bisa bersatu. Makanya Belanda dulu itu bercokol di negara kita 300 tahun karena gampang banget diadu dan didomba. Aduh teman-teman semua, jadi hari ini kita telah mendengar konferensi pers dari Kepala Badan BP2MI dan pembahasan kita ya stoplah kirim-kirim barang ke depan ya. Udah bosan loh ini sebenarnya. Udah bosan maksudnya kita bahas ini bea cukai dan kargo nih nggak habis-habisnya gitu. Tapi kita nggak akan lelah untuk bersuara terus untuk teman-teman pekerja migran, kawan-kawan yang nggak bisa speak up tapi udah terlanjur kirim barang dan menahan rasa sakit hati karena barang kalian belum sampai, kita tetap bersuara, jangan khawatir, kita tetap akan semangat. Gimana Mas? Mas Bro gimana? Oke, ya kalau mau diselesaikan ya silakan di closing statement aja. Saya Oke, oke. Saya oke. oke, oke. Pokoknya saya mendukung Mbak Afril untuk speak up gitu. Aduh, semangat sekali Anda ya. Karena Ya, ya. teman-teman semua ini teman debat saya selama di Hong Kong ini saya nggak pernah menemui Orang orang gila. seperti dia, orang yang golput ini, yang rencana akan golput dia karena tidak tahu alasannya, bukan tidak tahu, dia tahu alasannya kenapa dia Wih, golput. wih, Jadi nantilah, jangan diomongin, jangan ajak-ajak orang nanti aku jangan masuk. ajak-ajak orang. Tidak, saya tidak Nah, mengajak disclaimer, teman-teman semua. saya nggak mau Iya, ajak orang, ya.
Tapi saya Pilihlah sesuai hati nurani kalian. ya Mana yang kalian rasa akan memimpin ke depan lebih baik lagi dan kita pantau pemerintahan yang ada. Oke? Oke teman-teman semua, sampai di sini perbincangan kita pada hari ini dan tetap semangat, tetap optimis. Bye bye.